Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan yang sehat walafiat, tanpa kekurangan sedikit pun, baik itu sakit atau segala halangan, untuk menghadiri ceramah saya di sini. Mudah-mudahan kita mendapat pahala dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang kita lakukan, baik itu secara disengaja maupun tidak disengaja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Asmiati Rosadi. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dengan program studi Manajemen Bisnis Syariah dengan NPM 2251040390. Dengan hadirnya saya di sini, saya ingin menyampaikan kultum atau ceramah yang bertemakan tentang puasa. Apa sih itu puasa? Puasa itu menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Ta'ala. Dalam bahasa Arab juga, bahasa Arab itu puasa itu disebut dengan kata asyam atau as-saum yang berarti itu menahan. Dan secara etimologis, puasa itu adalah al-imsaku anis syai, yang berarti itu mengekang atau menahan diri dari segala sesuatu hal. Dan puasa itu menurut bahasa itu adalah menahan diri juga dari melakukan suatu hal yang tidak baik. Puasa itu merupakan salah satu ibadah yang sangat wajib dilaksanakan oleh umat Islam seluruh dunia. Ini juga termasuk salah satu rukun Islam yang keempat. Puasa itu dilakukan oleh individu tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu juga, yaitu yang pertama itu beragama Islam, yang kedua itu berakal, yang ketiga tidak sedang dalam kondisi haid atau nifas, ini khusus wanita ya, dan yang terakhir itu baligh. Selain itu, unsur niat itu juga sangat penting untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa itu memiliki banyak sekali manfaat, antara lain itu melatih kedisiplinan, memperkuat keimanan, dan meningkatkan kesehatan. Ibadah puasa itu juga disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan ibadah puasa itu diwajibkan bagi umat Islam selama 1 bulan lamanya di bulan Ramadan di setiap tahun-tahunnya. Ibadah puasa itu sejatinya bukan syariat yang baru. Ibadah puasa telah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad, dan ibadah puasa itu mengandung banyak manfaat dan keutamaannya bagi umat muslim, baik itu secara jasmaninya dan rohaninya. Oleh karena itu, ibadah puasa tidak hanya disyariatkan kepada umat terdahulu aja, tetapi juga umat Nabi Muhammad yang sekarang hingga nanti umat yang akhir zaman nanti. Dan ibadah puasa itu sangat unik loh. Ibadah puasa itu berbeda dari jenis ibadah lainnya. Ibadah puasa itu umat Islam itu diperintahkan untuk menahan dan meninggal sesuatu yang takhalil. Bukan diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya takhalil atau bisa dikatakan tidak baik lah. Ibadah puasa itu tidak terlihat sekasat mata dan hanya Allah yang tahu. Dan sifat takhalil itu bisa membuat puasa itu batal gitu loh, takhalil tuh. Lalu dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan dalam mengenai puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang sebelum kamu agar kamu berpuasa. Adapun hadis yang menjelaskan mengenai puasa, itu hadis dari riwayat At-Tirmizi yang berbunyi puasa itu adalah setengah dari kesabaran, yang bisa dipahami bahwa puasa itu mengambil 1/4 bagian dari keseluruhan keimanan kita. Adapun manfaat dari puasa itu adalah menurunkan keinginan-keinginan dari diri kita yang menjadi lahan subur setan, itu keinginan syahwat kita loh. Terus misalnya kita lapar dan haus, itu juga menjadi lahan subur setan untuk menggoda kita gitu loh. Kita batal apa enggak gitu loh puasanya. Dan ibadah puasa itu juga bisa menahan syahwat. Khususnya manusia tuh syahwatnya itu terdapat pada makan dan minum.
Itu paling poin utamanya. Dan dari sini kemudian ibadah puasa itu menjadi pintu ibadah dan tameng yang bisa disebut perisai bagi yang berpuasa. Dan ibadah puasa itu juga bisa mempersempit ruang gerak setan dalam tubuh kita itu selama kita berpuasa. Karena apa? Setan itu dibelenggu ya di bulan puasa itu, tidak mengganggu manusia. Dan mungkin ada beberapa manusia tergoda, dan meskipun udah terbelenggu juga, tapi syahwatnya kita itu loh yang bikin kita batal puasa gitu loh. Kalau misalnya kita tuh udah nggak tahan nih, lapar atau lain sebagainya, sehingga kita tuh batal jadinya. Terus kalau misalnya kita batal karena sesuatu hal yang tidak perlu dibatalkan, itu sama aja kita dosa. Kecuali untuk wanita tuh batal haid itu tidak apa-apa untuk kita batalkan. Kalau kita lanjutkan itu akan menjadikan dosa gitu. Terus juga dapat dijelaskan dalam hadis riwayat al-muttafaq alaihi yang berbunyi, itu hadis berbunyi Rasulullah SAW tuh bersabda, sungguh setan tuh berjalan pada anak Adam melalui aliran darah. Oleh karena itu hendaklah kalian mempersempit aliran darah itu dengan rasa lapar. Ketika berpuasa juga mempersempit dan membatasi ruang gerak dan menutup jalan bagi setan. Dan orang yang berpuasa tuh layak diistimewakan karena bisa menahan diri gitu, menahan diri kita gitu dari hal yang nggak baik. Dalam segala hal yang nggak baik itu kita bisa menahan dan baik diistimewakan dan diberi apresiasi gitu loh, dengan ganjaran yang nggak terduga dari Allah. Itu entah kita mendapat iman yang baik dan menambah semua amal ibadah kita secara baik. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.